Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua BPH Profesor Dr. Abdul Mukti MID yang baru saja meninggalkan ruangan. Ketua PWM DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Ahmad Abu Bakar. Jangan kalah dengan yang lainnya. Yang ketiga yang mewakili Kepala L2 Dikti, Mas Tri Munanto. Soalnya Kepala L2 Diktinya sudah naik pangkat gitu kan. Kemudian Ketua Senat dan para anggota Senat yang lainnya, para guru besar tamu, ada Profesor Fasli Jalal, PhD, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Diana Nomida Musnir dari Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Muhammad Hatta PhD dari Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Samugio Ibnu Rejo, dan juga Kang Tatang Sudrajat, ini dari Forum Komunikasi Dekan FISIP se-Indonesia. Kemudian tentu saja Mas Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Mas Arif Nuruddin, Mbak Umi dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Mbak Vivi dari Rumah Sakit Sukapura, Rumah Sakit Islam Sukapira, Profesor Dr. Faisal Yunus, dan keluarga besar dari 4 guru besar yang pada siang hari ini dikukuhkan, serta yang paling akhir tentu 4 guru besar yang tadi baru saja dikukuhkan, Mas Taufik, kemudian Mas Fahri, Mbak Elva Risna, dan juga Mbak Happy, yang selalu happy. Alhamdulillah, genap sudah guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta yang SK-nya dikeluarkan di tahun 2024 sudah dikukuhkan semua. Tentu berharap nanti di tahun 2025 ini akan lahir guru besar lainnya, terutama bagi fakultas atau prodi yang belum ada guru besarnya. Ini tantangan. Tadi Ibu Dekan FKK saya sindir sedikit, tadi berdiri di depan masih pakai baju biasa. Semoga nanti tahun ini atau tahun depan sudah pakai baju seperti yang di depan ini. Kemudian harapan kami, tentu tugas cendekiawan itu bukan sekedar sifatnya formalitas, menulis di jurnal dan lain sebagainya, tapi jauh lebih penting itu profesor atau guru besar atau dalam padanan yang lainnya disebut sebagai cendekiawan itu harus hadir membumi bersama masyarakat, bersama umat ya, untuk menjadikan, katakanlah konteks di sini adalah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Negara ini membutuhkan masih cukup banyak guru besar yang lainnya. Saat ini persentase guru besar itu baru 2,3% dari jumlah dosen yang ada di seluruh Indonesia. Tapi kemudian yang tidak menggembirakan, info-info yang berkembang terkait guru besar termasuk juga tunjangan dosen, tunjangan guru besar itu infonya memang akan dihentikan. Ini tentu kabar yang sama sekali tidak menggembirakan dan saya kira kalau itu betul dihentikan, ini
rasanya bagian yang harus kita itu pesimis tentang masa depan pendidikan Indonesia. Kampus di Indonesia terlalu banyak, perguruan tinggi terlalu banyak, lebih dari 4.300-an. Perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Muhammadiyah menyumbang 162 perguruan tinggi. Dan kalau data-data yang ada, jumlah dosen yang ada saat ini adalah 338.289, yang sudah guru besar itu jumlahnya adalah 9.790. Jadi guru besar di Indonesia, seluruh Indonesia baru sekitar 9.790. Masih sangat sedikit sekali. Tentu ini tantangan yang luar biasa, ya. Tantangan bagi pemerintahan baru Prabowo, meskipun saya masih sangat optimis bahwa pemerintahan yang sekarang, saya masih sangat optimis terlihat dari langkah-langkah makro yang sudah dan akan diambil, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi. Pada saat hadir di acara Harlah Nahdlatul Ulama, tegas Prabowo mengatakan hal yang terkait dengan masalah korupsi, termasuk pejabat-pejabat yang tidak menunjukkan kinerja yang bagus, itu juga akan dihentikan. Hanya saja terkait dengan masalah pendidikan, tentu yang tadi sudah saya singgung, itu mesti mendapat perhatian yang cukup serius. Motor penggerak pendidikan di Indonesia itu ada pada guru dan dosen. Sementara cukup banyak sekolah dan perguruan tinggi yang mengandalkan betul-betul bantuan dari negara dalam wujud sertifikasi guru maupun sertifikasi dosen. Dan ini kalau dicabut, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Fasli Jalal yang notabene adalah mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, itu kalau sertifikasi dosen maupun guru dicabut, maka selesai pendidikan di Indonesia. Jangankan sekelas universitas-universitas yang rendah, kampus seperti UMJ pun, kalau serdos kemudian dihentikan, itu juga bisa sangat mengganggu. Karena cukup banyak di seluruh Indonesia, kampus-kampus yang berharap sekali ada serdos. Karena kalau mengandalkan keuangan kampus, tentu tidak akan mampu. Dan kalau benar ini kemudian dicabut, maka ini memang bentuk dari ketidakseriusan dari pemerintah untuk apa yang disebut katanya memajukan bangsa ini melalui pendidikan salah satunya, dan itu adalah kunci yang utama, maka itu menjadi hanya omong kosong saja. Satu hal yang perlu dikritisi adalah, dan ini berkali-kali saya sampaikan, itu terkait dengan kondisi politik negara kita. Saya sering mengatakan bahwa hulu dari segala persoalan yang ada di Indonesia adalah soal politik. Politik yang sangat liberal dan berbiaya sangat mahal. Saya sudah menghitung, tadi sambil saya duduk saya coba menghitung-hitung. Honor guru besar, kalau dibuat rata-rata per bulan 13 juta, kali 9.790, itu hanya satu bulan itu hanya 127 miliar sekian. Dalam satu tahun itu hanya 1,5 triliun. Satu tahun untuk tunjangan guru besar. Untuk honor dosen, katakanlah sertifikasi dosen, dari jumlah dosen 328.499, katakanlah 50%-nya sudah serdos. Itu saya hitung hanya 5,9 triliun itu per tahun. Artinya jumlah keseluruhan itu hanya 7,4 triliun itu satu tahun untuk dosen dan guru besar.
Katakan mungkin jumlah guru, kalau sertifikasi guru misalnya mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Tapi kalau kita bandingkan angka yang untuk pendidikan itu hanya jumlahnya segitu, kalau kita bandingkan dengan anggaran politik kita jauh lebih kecil. Saya coba tadi hitung-hitung. Katakanlah saat ini ada 580 anggota DPR RI yang tersebar di 84 dapil. Katakanlah sekarang partai yang lolos di DPR itu 8 partai. Kalau satu partai menyiapkan dalam satu dapil angka 50 miliar untuk seluruhnya, berarti jumlahnya akan ada 33 triliun, 6. Itu baru untuk uang yang dikeluarkan untuk pencalegan di level DPR RI. Kalau di dapil tingkat 1 provinsi, itu calegnya ada 2.372, dapilnya ada 301. Kalau satu dapil misalnya disiapkan anggaran 25 miliar, maka 8 partai yang lolos itu jumlahnya 60,2 triliun. Sementara kalau untuk kabupaten kota jumlah anggota DPR-nya adalah 17.510 yang tersebar di 2.325 dapil kali 8 partai kali misalnya satu dapil itu 7,5 miliar, itu jumlahnya 139 triliun. Keseluruhan ada 233 triliun, 3 ya, plus anggaran KPU tahun ini itu sebesar 71,3 triliun untuk KPI pusat. Keseluruhan di tingkat pusat itu ada 304 triliun. Belum lagi anggaran KPU di provinsi. Kalau di rata-rata 50 miliar setiap provinsi, karena kalau Jawa Tengah itu 75 miliar, itu maka jumlahnya ada 19 triliun. Maksudnya kalau provinsi itu 500 miliar, itu jumlahnya sekitar 19 triliun. Kalau per kabupaten di rata-rata 50 miliar, kasus Brebes itu sekitar 80 miliar. Di rata-rata 50 miliar kali 514 kabupaten kota jumlahnya 25,7 triliun. Bandingkan Bapak Ibu sekalian dengan anggaran pendidikan dibandingkan dengan anggaran politik. Maka memang salah satu cara untuk memajukan pendidikan ya kita harus memecahkan persoalan di hulu tadi itu. Maka sering saya katakan pemilihan presiden secara langsung itu lebih banyak madorotnya dan harus dikembalikan ke MPR. Itu adalah pilihan yang saya kira lebih rasional dan sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian, terutama yang menjabat sebagai rektor-rektor perguruan tinggi, seluruh forum rektor, badan kerjasama, dan yang lainnya, saya kira dalam waktu dekat penting, termasuk juga forum komunikasi, penting untuk berkumpul membahas persoalan ini. Tentu bukan saja terkait dengan masalah persoalan sertifikasi dosen, guru besar, tapi juga terkait dengan sertifikasi guru dan yang lainnya. Ini penting. Kalau tidak, maka selesai. Kita tidak akan lagi kampus-kampus bersemangat untuk mengolah pendidikan dan nanti akan kembali kira-kira ke tahun berapa. Ini alhamdulillah atmosfer untuk mengelola pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus dengan akreditasi unggul, baik sekali dan baik. Sekarang sudah mulai ada perubahan. Akreditasi kampus itu hanya terdiri dari 2, terakreditasi dan non-akreditasi. Ini juga akan berpengaruh nanti. Ya, bisa jadi akan ada penurunan juga untuk mengelola kampus. Males, serius-serius juga nanti akreditasinya sama akreditasi dan non-akreditasi. Nah, kebijakan-kebijakan yang seperti ini saya kira perlu kita kritisi bersama, terutama oleh para cendekiawan, kepada para guru besar. Paling akhir tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama kepada keluarga besar dari guru besar yang siang hari dikukuhkan,
tentu ini menjadi kebahagiaan bukan hanya bagi 4 guru besar, tapi juga keluarga besar yang notabene menjadi bagian penting dari 4 guru besar berproses menjadi guru besar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.